Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sistem pencernaan dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut atau rongga oral. Lubang masuk ini dibentuk oleh bibir yang mengandung otot dan membantu dalam mengambil, menuntun, dan menampung makanan di dalam mulut. Langit-langit atau palatum yang membentuk atap lengkung rongga mulut memungkinkan kita untuk bernafas dan mengunyah di satu waktu yang bersamaan. Palatum ini memisahkan mulut dari saluran hidung. Lalu terdapat uvula yang berperan penting dalam menutup saluran hidung ketika kita sedang menelan. Nah, ada apa aja sih di mulut? Yang pertama ada lidah. Gerakan lidah sangat penting dalam menuntun makanan di dalam mulut ketika kita sedang mengunyah. Lidah juga berperan penting ketika kita sedang berbicara. Selain itu, kuntum kecap pun terdapat di lidah. Selain lidah, terdapat gigi yang berfungsi dalam langkah pertama dalam proses pencernaan, yaitu mastikasi atau mengunyah. Biasanya, gigi atas dan gigi bawah terlihat pas satu sama lain ketika rahang sedang menutup. Oklusi ini memungkinkan makanan dapat digiling dan dihancurkan di antara permukaan gigi. Fungsi dari mengunyah itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah memecahkan makanan menjadi potongan-potongan lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dicerna. Yang kedua, untuk mencampur makanan dengan air liur. Yang ketiga, untuk merangsang kuntum kecap. Dan yang terakhir adalah melalui mekanisme umpan maju secara refleks akan meningkatkan sekresi liur, lambung, pankreas, dan empedu untuk persiapan menyambut kedatangan makanan. Dan yang paling terakhir ada air liur. Air liur atau saliva dihasilkan oleh 3 kelenjar air liur, yaitu kelenjar parotis, sublingualis, dan submandibularis. Protein liur yang terpenting ada 3, yaitu amilase, mukus, dan lisozim. Pencernaan di mulut bersifat minimal atau tidak terjadi penyerapan nutrien. Pencernaan di mulut melibatkan hidrolisis polisakarida oleh amilase. Penyerapan nutrien akan dilakukan lebih lanjut di dalam lambung. Halo semuanya, tadi kalian sudah mendengarkan teman saya menjelaskan tentang mulut kan? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang faring dan esofagus. Dengarkan ya, kita mulai dari faring. Faring adalah rongga di belakang tenggorok. Bagian ini berfungsi sebagai saluran bersama untuk sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Untuk sistem pencernaan, dia berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan esofagus untuk makanan. Dan untuk sistem pernapasan sendiri, dia memberi akses antara saluran hidung dan trankea untuk udara. Nah, di faring itu ada tahap orofaring menelan. Tahap orofaring menelan terdiri dari pemindahan bolus dari mulut melalui faring ke esofagus. Ketika lidah mendorong bolus makanan harus diarahkan ke dalam esofagus dan dicegah untuk masuk ke dalam saluran nafas seperti saluran hidung dan trankea. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan saya menjelaskan tentang faring. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih itu esofagus. Esofagus adalah saluran berotot yang relatif lurus yang terbentang antara faring dan lambung. Fungsinya untuk menelan makanan, mencegah benda lain masuk ke dalam perut, menghasilkan gerak perislastik, dan mencegah laju cairan dari perut. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan apa itu faring dan esofagus. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang lambung. Dadah. Setelah mendengarkan penjelasan dari esofagus, selanjutnya makanan akan dicerna di dalam lambung. Lambung merupakan bagian dari traktus gastrointestinal atau sistem pencernaan yang menyerupai huruf J atau kantung yang berada di antara esofagus atau kerongkongan dan duodenum atau usus halus. Nah, apa saja sih fungsi utama dari lambung? Yang pertama, sebagai tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Lalu yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerakan peristaltik. Dan yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim di dalam lambung. Lalu apa saja sih enzim yang berperan di dalam lambung itu? Yang pertama ada enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua enzim renin yang mengubah protein menjadi kasein atau protein dan susu dan mengendapkan kasein susu. Yang ketiga, enzim lipase gastrik yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan yang terakhir, asam klorida yang membunuh bakteri atau kuman yang masuk melalui makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah,
Apa saja sih anatomi yang ada di dalam lambung ini? Nah, kapasitas lambung saat kosong berada di antara 50 sampai 100 ml dan saat makan berada di antara 1 liter atau maksimalnya 2 liter. Nah, yang pertama anatomi lambung itu ada kardiak. Kardiak berada di bagian ujung lambung yang berhubungan langsung dengan esofagus atau kerongkongan. Nah, kardiak ini menjadi tempat pertama masuknya makanan setelah dari kerongkongan. Nah, setelah masuk kardiak, makanan akan diproses di dalam pundus. Nah, pundus ini bagian yang berbentuk lengkungan di bagian atas lambung dan di bawah diafragma. Bagian lambung ini yaitu menjadi tempat makanan mulai mengalami proses pencernaan. Lalu ada badan lambung. Nah, badan lambung ini bagian terpenting dari lambung. Pasalnya, badan lambung ini menjadi tempat makanan dicerna dan diproses menjadi bentuk-bentuk kecil dengan bantuan enzim di dalam lambung. Nah, dan ini antrum. Antrum adalah bagian anatomi yang paling bawah. Terkadang juga disebut dengan antrum pylorus yang memiliki fungsi sebagai tempat menampung makanan yang sudah dicerna sebelum dimasukkan menuju usus halus. Dan yang terakhir ada pylorus. Nah, ini pylorus, anatomi lambung paling akhir. Nah, fungsi dari sphincter pylorus ini yaitu untuk mencegah makanan yang sudah tersalurkan ke duodenum kembali lagi ke dalam lambung. Nah, dari penjelasan di dalam lambung, sekarang akan diproses di dalam usus halus. Sebelum saya menjelaskan proses pencernaan di dalam usus halus, saya akan menjelaskan apa itu usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang terletak antara lambung dan usus besar, memiliki panjang sekitar 6 meter. Usus halus terdapat 3 bagian, yaitu 1. Usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Yang ketiga, usus penyerap atau ilium. Duodenum berfungsi untuk membantu mencerna dengan bantuan enzim. Jejunum berfungsi untuk penyerapan nutrisi. Ilium berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Dalam usus halus, makanan akan dicerna oleh enzim dalam usus halus dan nutrisinya diserap ke dalam tubuh. Makanan akan bergerak menuju usus besar melalui gerakan peristaltik. Setelah makanan diproses di dalam usus halus, sekarang makanan akan diproses ke dalam usus besar melalui ileum yang merupakan bagian dari usus halus. Sebelum kita memasuki proses pencernaan makanan di dalam usus besar, kita harus tahu apa sih usus besar itu. Usus besar merupakan tabung berotot yang panjangnya kira-kira sekitar 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Bagian-bagian dari usus besar antara lain adalah cecum, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoid yang menghubungkan ke rektum. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian atau fungsi dari setiap bagian yang ada di usus besar atau kolon. Pertama ada cecum. Nah, cecum ini berfungsi untuk menyerap air dan garam serta mengendalikan jumlah makanan yang akan masuk ke kolon atau usus besar. Nah, di cecum ini terdapat appendix atau yang kita kenal dengan umbai cacing atau usus buntu. Selanjutnya, makanan akan diproses ke dalam colon ascendens yang dimana colon ascendens ini berfungsi untuk menyerap air atau nutrisi yang terlewat ketika proses pencernaan di dalam usus halus. Setelah makanan diproses di colon ascendens, makanan akan diteruskan ke dalam colon transversum yang dimana colon transversum ini menghubungkan antara colon ascendens dengan colon descendens. Nah, lalu makanan akan turun ke dalam colon descendens yang dimana sisa-sisa makanan di dalam colon descendens ini akan ditampung sementara sebelum diteruskan ke rektum. Selanjutnya, di colon sigmoid ini nantinya akan terjadi kontraksi yang sangat kuat sehingga nantinya sisa makanan atau feses dari colon descendens dapat dikeluarkan melalui anus atau anal kanal. Bagian terakhir dari usus besar adalah rektum. Rektum ini merupakan tempat penyimpanan terakhir sebelum sisa makanan atau kotoran dikeluarkan melalui anus atau anal kanal. Di rektum terdapat saraf yang terhubung kotak sehingga nantinya ketika seseorang ingin buang air besar, ia bisa mengendalikan kontraksinya. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan didorong rektum. Pergerakan ini merangsang reseptor di rektum yang memicu refleks defekasi. Refleks ini menyebabkan sphincter anus internus atau otot polos melepas, sedangkan kolon sigmoid dan rektum berkontraksi lebih kuat. Jika sphincter anus externus atau otot rangkap juga melemah, maka terjadilah defekasi. Jika peregangan awal di rektum disertai dengan rasa ingin membuang air besar, biasanya defekasi dibantu dengan gerakan mengejar volunteer yang melibatkan kontraksi otot abdomen. Tindakan ini meningkatkan tekanan pada intraabdomen yang membantu mendorong tinja keluar.
tadi kan kita sudah mendengarkan tentang organ-organ pencernaan yang berperan dalam proses pencernaan. Tapi selain organ pencernaan, ada juga loh kelenjar pencernaan yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Apa saja sih? Yang pertama ada pankreas. Apa sih pankreas itu? Pankreas adalah sebuah kelenjar memanjang yang terletak di belakang dan di bawah lambung di atas lengkung pertama duodenum. Nah, pankreas ini terdiri dari kelenjar eksokrin dan endokrin, di mana kelenjar eksokrin menyekresikan enzim-enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh sel asinus. Kelenjar eksokrin juga menyekresikan ion bikarbonat atau NaHCO3 yang dikeluarkan oleh sel duktus. Sedangkan kelenjar endokrin mengeluarkan hormon insulin dan glukagon yang dikeluarkan oleh pulau Langerhans. Nah, sekresi pankreas ini mengeluarkan enzim untuk mencerna 3 jenis makanan utama, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama ada enzim proteolitik, contohnya seperti tripsin. Enzim proteolitik ini berfungsi untuk mencerna protein. Yang kedua ada enzim amilase pankreas. Enzim amilase pankreas ini berfungsi untuk mencerna karbohidrat, di mana zat tepung akan diubah menjadi monosakarida dan polisakarida. Yang ketiga ada enzim lipase pankreas. Enzim lipase pankreas ini merupakan enzim yang sangat penting loh. Kenapa sih? Karena enzim lipase pankreas ini adalah satu-satunya enzim dalam sistem pencernaan yang dapat mencerna lemak. Enzim lipase pankreas ini menghidrolisis monogliseralida dan asam lemak bebas, yaitu untuk menjadi satuan yang dapat diserap oleh tubuh. Dan yang terakhir ada NaHCO3. NaHCO3 atau ion bikarbonat ini dikeluarkan untuk menetralkan asam kimus yang dikeluarkan oleh lambung ke dalam lumen duodenum. Seperti itu teman-teman, kelenjar selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang mekanisme hati dan empedu. Hati adalah organ metabolik terbesar dan terpenting dalam tubuh. Peran hati dalam sistem pencernaan adalah mensekresi garam empedu yang membantu proses pencernaan dan penyerapan lemak. Dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak, empedu secara terus-menerus disekresikan oleh hati dan dialihkan ke kandung empedu. Sebagian besar empedu yang disekresikan oleh hati dialihkan balik ke dalam kandung empedu, suatu struktur kecil berbentuk kantung yang terselip di bawah. Jadi tidak langsung dari hati ke kandung empedu. Empedu disimpan dan dipekatkan di kandung empedu di antara waktu makan. Setelah kita makan, empedu masuk ke duodenum akibat efek kombinasi pengosongan kandung empedu dan peningkatan sekresi empedu oleh hati. Empedu mengandung beberapa konstituen organik, yaitu garam empedu, kolesterol, lecitin, dan bilirubin. Garam empedu adalah turunan kolesterol. Garam-garam ini secara aktif disekresikan ke dalam empedu dan akhirnya masuk ke duodenum bersama dengan konstituen empedu lainnya. Garam empedu membantu proses pencernaan lemak dengan ikut serta dalam pembentukan misel. Sebagian besar garam empedu didaur ulang antara hati dan usus halus. Setelah ikut serta dalam pencernaan dan penyerapan lemak, sebagian besar garam empedu direabsorpsi oleh transport aktif di ileum terminal dan dikembalikan melalui vena porta hepatica ke hati yang kembali mensekresikannya ke dalam empedu. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang proses pencernaan pada manusia oleh organ pencernaan dan kelenjar pencernaan, jadi lebih tahu bukan kalau ternyata banyak sekali organ yang terlibat dalam proses pencernaan di dalam tubuh, mulai dari mulut hingga anus. Demikianlah penjelasan dari kelompok 10 tentang proses pencernaan pada manusia. Terima kasih, sampai jumpa.